Namaku Rina. Aku udah nikah hampir 2 tahun sama Bayu. Dari luar, kehidupan rumah tangga kami kelihatan harmonis. Orang-orang di sekitar sering bilang kalau kami pasangan yang cocok, serasi, dan kelihatan bahagia. Bayu tipe suami yang penyabar, penuh perhatian, dan selalu berusaha bikin aku nyaman. Sementara aku, meski sering senyum di depan orang lain, sebenarnya nyimpen satu rahasia yang gak pernah aku ceritain ke siapapun. Sebuah rahasia yang lama-kelamaan jadi beban berat di hati. Tapi anehnya, aku gak bisa benar-benar berhenti. Semuanya bermula dari satu kejadian yang kelihatannya sepele, tapi justru jadi titik balik yang bikin hidupku berubah drastis. Malam itu Bayu udah tidur lebih dulu di kamar. Aku masih duduk di ruang tamu sambil main HP, seperti biasa. Chatting, scroll media sosial, kadang sekadar buka-buka aplikasi biar gak bosen. Setelah agak ngantuk, aku naruh HP di meja makan, lalu ikut masuk kamar dan tidur. Aku pikir semuanya biasa-biasa aja, gak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi aku salah besar. Bayu ternyata kebangun tengah malam karena haus. Dia jalan ke dapur, ambil gelas, isi air putih. Saat itu pandangannya kebetulan jatuh ke meja makan. HP-ku masih di sana. Layarnya nyala karena ada notifikasi WhatsApp yang masuk. Entah kenapa dia iseng lihat. Padahal biasanya Bayu bukan tipe orang yang kepo atau suka curigaan. Tapi malam itu seolah ada dorongan kuat buat ngelirik. Dan di sanalah dia lihat sesuatu yang bikin darahnya dingin. Sebuah pesan dari seseorang dengan nama Mas J. Isi pesannya singkat, tapi menusuk. Aku masih kangen kamu, Rin. Malam ini aku mimpiin kamu lagi. Bayu langsung terdiam. Dadanya berdebar gak karuan. Mungkin kalau pesannya cuma begitu, dia bisa aja mikir itu cuma candaan demen lama. Tapi yang bikin dia tambah merasa aneh sekaligus merinding adalah chat selanjutnya. Sebuah foto. Foto itu jelas-jelas dirinya aku. Aku lagi tidur dengan posisi miring, wajahku terlihat tenang, mata terpejam. Yang bikin Bayu makin pucat, itu jelas-jelas foto terbaru. Bantal, selimut, bahkan baju yang aku pakai sama persis dengan yang dia lihat malam itu. Dia tahu betul, aku gak pernah kirim foto kayak gitu ke siapa-siapa. Apalagi posisi tidurku yang begitu alami, jelas mustahil aku selfie. Jadi pertanyaan besarnya, siapa yang motret? Dan gimana bisa foto itu nyampe ke HP orang lain? Bayu langsung merasa ada yang salah. Malam itu dia gak langsung bangunin aku, tapi cuma duduk lama di kursi ruang tamu. Tangannya gemetar, matanya terus menatap layar HP itu antara marah, bingung, dan takut. Dia sempat pengen buka chat lebih jauh, tapi entah kenapa tangannya berhenti. Seolah ada bisikan halus yang nyuruh dia jangan kebablasan. Akhirnya dia balikin HP ke posisi semula, matiin layar, lalu balik ke kamar. Tapi sepanjang sisa malam, Bayu gak bisa tidur sama sekali. Besok paginya suasana rumah jadi aneh. Aku bangun seperti biasa, nyiapin sarapan, berusaha senormal mungkin. Tapi aku bisa ngerasain tatapan Bayu ke arahku berbeda. Dia gak langsung ngomong, tapi jelas ada sesuatu yang dia simpen. Sampai akhirnya setelah agak siang, dia duduk di samping aku sambil nanya pelan-pelan. Rin, semalam aku gak sengaja lihat HP kamu. Ada chat masuk dari Mas J. Siapa dia? Waktu itu jantungku langsung kayak mau copot. Aku panik, keringet dingin keluar, tapi aku berusaha nutupin. Senyum tipis, seolah semuanya biasa-biasa aja. Itu cuma teman lama, Mas. Udah, gak penting kok. Jangan dipikirin. Tapi Bayu bukan orang bodoh. Dari nada bicaranya, aku tahu dia gak puas sama jawabanku. Meski dia gak langsung marah, matanya kelihatan penuh tanda tanya. Dan aku makin tertekan. Karena dalam hati aku tahu, orang itu bukan cuma sekedar teman lama. Dia mantan aku. Mantan yang dulu pernah aku sayang banget, yang sampai sekarang masih sering aku temui, diam-diam. Namanya Jaka. Aku dan dia pernah pacaran cukup lama sebelum aku ketemu Bayu. Waktu aku putus sama Jaka, alasannya sederhana. Dia nggak siap nikah, padahal keluargaku udah nuntut aku buat serius.
Sementara Bayu datang dengan niat yang jelas. Aku memilih Bayu, karena dia kelihatan bisa diandalin, punya masa depan dan keluarganya juga baik. Tapi ternyata, meskipun aku udah nikah, perasaan ke Jaka nggak pernah benar-benar hilang. Awalnya aku masih bisa jaga jarak. Tapi suatu hari Jaka tiba-tiba hubungin aku lagi lewat DM. Nanyain kabar. Dari situ obrolan kecil jadi intens. Lama-lama kami janjian ketemu dan semua kebodohan itu mulai lagi. Aku tahu itu salah, aku tahu aku nyakitin Bayu, tapi ada sesuatu dari Jaka yang bikin aku susah nolak. Dia selalu tahu cara bikin aku ngerasa spesial. Sesuatu yang kadang aku nggak dapet dari Bayu. Meski Bayu sebenarnya udah ngasih banyak. Yang bikin aku makin takut adalah foto semalam. Aku nggak pernah kasih Jaka akses ke rumah. Nggak pernah ngasih kunci cadangan, apalagi ngajak dia masuk. Jadi gimana mungkin dia bisa dapat foto aku tidur? Apa dia diam-diam datang ke rumah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain? Hari-hari setelah itu jadi penuh kecanggungan. Bayu kelihatan lebih pendiam, tapi aku tahu dia mulai curiga. Dia sering perhatiin aku diam-diam, kadang pura-pura nggak peduli, tapi sebenarnya ngamatin. Aku sendiri makin gelisah. HP jadi sesuatu yang nggak bisa aku tinggal jauh. Karena aku takut Bayu tiba-tiba ngecek lagi. Tiap ada notifikasi masuk dari Jaka, aku buru-buru hapus. Tapi kadang aku ngerasa kayak ada mata yang ngawasin terus, bikin bulu kudut merinding. Beberapa kali aku coba ngomong ke Jaka soal foto itu. Mas, kamu dapat foto itu dari mana? Aku nggak pernah kirim loh. Tapi jawaban dia malah bikin aku makin bingung. Dia cuma ketawa kecil, lalu bilang, "Udahlah Rin, kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting aku masih bisa lihat kamu, itu cukup." Aku makin resah. Suatu malam aku sengaja nggak bales chat Jaka, berharap dia berhenti ganggu. Tapi sekitar jam 2 pagi, HP-ku bunyi. Ada pesan baru. Waktu aku buka, jantungku langsung berhenti sesaat. Sebuah foto lagi. Kali ini aku kelihatan jelas berdiri di depan cermin kamar mandi. Padahal aku yakin aku sendirian tadi sebelum tidur. Tubuhku lemas. Aku coba lihat sekeliling kamar, tapi semuanya sepi. Bayu masih tidur di sebelah, nggak ada siapa-siapa. Aku hampir teriak, tapi aku tahan. Takut Bayu bangun dan malah makin curiga. Aku cuma bisa duduk di pojok randang, menggigil sambil terus natap layar HP itu. Di bawah foto itu ada pesan singkat. "Cantik banget kamu malam ini. Aku nggak bisa tidur mikirin kamu." Saat itu aku sadar, aku udah masuk ke dalam lingkaran yang lebih berbahaya daripada sekedar perselingkuhan. Ada sesuatu yang nggak wajar, sesuatu yang bikin batas antara rahasia, dosa, dan teror jadi kabur. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku nggak berani jujur ke Bayu, tapi aku juga nggak bisa berhenti temuin Jaka. Dan makin lama, aku merasa bayangan gelap itu mulai deketin aku, seakan nggak akan pernah ngelepasin aku lagi. Malam itu aku berusaha sebisa mungkin kelihatan wajar di depan Bayu. Aku bilang lagi ada kerjaan tambahan yang harus diselesain, jadi mungkin pulang agak malam. Bayu percaya aja, karena dia memang tahu aku kadang lembur kalau ada proyek kantor yang mendesak. Padahal dalam hati, aku udah gelisah setengah mati. HP di tanganku terus-terusan aku genggam, nunggu pesan dari Jordi. Iya, Jordi, mantan aku yang dari dulu gak pernah bener-bener bisa aku lupain. Kami janjian ketemu di sebuah kafe kecil yang gak terlalu rame, agak tersembunyi di pinggiran kota. Tempatnya nyaman, lampu-lampu redup, musiknya pelan. Cocok buat orang yang pengen ngobrol tenang tanpa banyak orang merhatiin. Begitu aku sampai, Jordi udah duduk di pojok. Senyum tipis waktu ngeliat aku masuk. Ada sesuatu di senyum itu yang bikin aku berdebar. Campuran antara rindu, bersalah, dan takut. "Aku seneng kamu masih mau ketemu aku, Rin," katanya begitu aku duduk. Suaranya masih sama seperti dulu. Tenang, sedikit berat, bikin aku teringat masa-masa lama waktu kami masih pacaran. Aku cuma bisa ngangguk kecil, pura-pura tenang. Padahal jantungku berdegup kenceng, seolah mau meledak. Aku tahu, setiap kali aku duduk di depan dia,
aku ngebuka pintu baru buat kesalahan yang lebih besar. Tapi entah kenapa, ada magnet aneh yang bikin aku susah banget buat nolak. Kami ngobrol ngalor ngidul, basa-basi soal kerjaan, soal hidup masing-masing. Tapi selalu ada jeda, momen hening, di mana tatapan Jordi kayak nembus jauh ke dalam pikiranku. Aku ngerasa kayak lagi dihipnotis. Dan yang bikin semuanya makin aneh, tiap kali aku ketemu Jordi, selalu ada kejadian ganjil. Malam itu misalnya, kami baru aja pesan kopi. Gelas di meja tiba-tiba getar pelan, terus jatuh sendiri, pecah berantakan tanpa ada yang nyentuh. Suara pecahannya cukup keras, bikin semua orang nengok. Aku langsung kaget, hampir loncat dari kursi. Jordi malah ketawa kecil, santai banget. Ah, biasa, mereka suka jahil, katanya sambil nyeruput kopinya. Aku merinding, aku langsung nengok ke dia, ngerasa aneh dengan cara dia ngomong. Mereka siapa, Jor? Tanyaku pelan, hampir berbisik, karena aku takut orang lain dengar. Tapi dia cuma senyum, senyum yang gak biasa, lebih mirip senyum sinis. Gak ada jawaban jelas, cuma tatapan kosong yang bikin aku makin gelisah. Sejak itu, aku mulai sadar kalau ada sesuatu yang gak beres. Setiap kali aku pulang dari ketemu Jordi, mimpi buruk selalu datang. Mimpi yang sama, berulang-ulang, bikin aku gak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpiku ada sosok cewek berambut panjang. Rambutnya kusut, wajahnya pucat dengan luka mengganga di pipi dan dahinya. Bola matanya kayak kosong tapi tajam ngeliatin aku. Dia duduk di samping ranjangku, badannya nunduk dikit, bibirnya gerak pelan sambil ngomong hal yang sama berulang-ulang. Kamu gak akan bisa lepas. Aku sering kebangun tengah malam sambil keringetan. Nafasku ngos-ngosan, dan kadang aku sampai nangis saking takutnya. Bayu beberapa kali nanya, mimpi apa lagi, Rin? Aku cuma jawab singkat, gak apa-apa, cuma mimpi jelek. Aku gak berani cerita lebih. Aku takut dia tahu semua, takut dia curiga dan akhirnya bongkar semua kebodohan yang aku sembunyiin. Tapi makin lama mimpi itu terasa makin nyata. Kadang aku ngerasa ada yang duduk di pinggir ranjang beneran. Kasurnya turun dikit kayak ada beban. Waktu aku buka mata, gak ada siapa-siapa. Tapi hawa dinginnya kerasa. Baunya juga bau tanah basah bercampur amis darah. Yang bikin aku hampir gila adalah suara bisikan itu kadang kedengeran bahkan saat aku melek. Lagi nyuci piring, lagi nyisir rambut, atau lagi duduk sendiri di ruang tamu. Suara lirih perempuan deket banget di telinga, ulang-ulang kalimat yang sama. Kamu gak akan bisa lepas. Aku gak tahu dia siapa. Aku gak tahu kenapa selalu muncul setelah aku ketemu Jordi. Dan yang paling bikin aku gemeter adalah dalam salah satu mimpiku, perempuan itu nunjukin sesuatu. Tangannya yang pucat penuh luka, nunjuk ke arah Jordi. Aku kebangun sambil teriak waktu itu. Bayu langsung panik bangunin aku. Tapi aku gak berani cerita, karena aku sendiri belum ngerti apa maksudnya. Dan anehnya, setiap kali aku coba jauhin Jordi, dia selalu muncul. Entah tiba-tiba kirim pesan, entah kebetulan nongol di dekat kantor, atau tahu-tahu ada di kafe tempat aku biasa nongkrong sama teman-teman. Seolah-olah dia tahu semua gerak-geriku. Aku mulai merasa kayak dikekepin. Bukan cuma dari Jordi, tapi juga sama sesuatu yang gak kelihatan. Bayu makin curiga karena aku sering bengong, sering gelisah, dan gak bisa tidur. Aku tahu, cepat atau lambat, semua ini bakal ketahuan. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, meskipun aku berusaha lari, ada sesuatu yang bikin aku selalu balik lagi ke Jordi. Dan perempuan itu, dalam mimpi maupun nyata, makin lama makin sering muncul. Aku bisa ngerasain tatapannya bahkan saat aku nutup mata. Seolah-olah dia bener-bener ada di sini, di sekitarku, nunggu aku jatuh sepenuhnya. Malam Jumat itu aku masih ingat jelas.
Dinginnya nembus tulang. Aku pulang agak larut. Alasan klasiknya masih sama, bilang ke Bayu kalau kerjaan kantor belum selesai. Padahal sebenarnya aku abis ketemu Jordi lagi. Aku berusaha jalan pelan-pelan masuk rumah, biar nggak bangunin Bayu. Lampu ruang tamu udah mati. Cuma ada cahaya samar dari kamar. Aku narik napas panjang sebelum buka pintu kamar. Tapi begitu pintu kebuka, jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Di samping Bayu yang lagi tidur, aku lihat ada sosok cewek duduk diam. Rambutnya panjang nutupin muka. Tubuhnya bungkuk kayak lagi nunduk deketin Bayu. Bayangannya jelas banget. Bukan halusinasi. Aku refleks teriak keras. "Siapa kamu?" Bayu kaget kebangun, langsung duduk. "Kenapa, Rin?" Suaranya masih berat karena baru bangun. Tapi sosok itu hilang begitu aja, seolah ditelan udara. Cuma aku yang lihat. Aku gemeter, keringet dingin ngucur deras. Bayu bingung, nanya terus. Tapi aku cuma geleng kepala, gak bisa ngomong. Aku takut kalau aku cerita dia malah makin curiga. Mikir aku gila, atau lebih parah lagi, tahu semua rahasia yang selama ini aku sembunyiin. Sejak malam itu, suasana rumah berubah jadi aneh. Setiap tengah malam, ada bau bunga melati nyebar di seluruh ruangan. Bukan wangi segar, tapi wangi tajam yang bikin enek. Nyatu sama bau anyir, kayak darah. Pintu kamar sering kebuka sendiri, padahal udah aku kunci. Suaranya nyeret pelan, bikin bulu kuduk berdiri tiap kali aku denger. Dan yang paling bikin aku hampir nggak kuat adalah suara tangisan cewek. Biasanya dari kamar mandi, tangisan lirih, pelan, tapi jelas kayak ada orang duduk di lantai basah sambil nangis kejar. Nyeret-nyeret suara. Kadang aku denger sambil nutup kuping, tapi tetap kedengeran. Bayu pernah denger juga, tapi dia selalu mikir itu cuma suara tetangga atau tikus. Aku nggak berani bilang sebenarnya. Akhirnya aku nyari jawaban ke orang yang bikin semua ini berantakan. Jordi. Aku cerita dengan nada panik. Mataku udah hampir nangis. "Jor, rumahku jadi aneh. Ada yang ikutin aku. Aku takut. Aku beneran gak ngerti lagi harus gimana." Jordi diam lama. Wajahnya yang biasanya datar, kali ini kelihatan berat, kayak mikir sesuatu. Lalu dia nyeletuk lirih, dengan suara yang hampir gak kedengeran. "Rin, sebenarnya aku udah lama mati." Aku langsung kaget, ketawa kaku. "Apa sih, jangan bercanda. Jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu." Aku coba anggap itu candaan gak lucu. Tapi Jordi gak ketawa. Dia malah ngangkat kepalanya pelan-pelan. Wajahnya berubah. Kulitnya makin pucat, kayak mayat. Matanya bolong hitam. Kosong. Kayak nggak ada bola mata. Darah netes dari mulutnya, turun ke dagu, menodai bajunya. Aku kejar, teriak sekenceng mungkin. Tapi suaraku kayak ketahan di tenggorokan. Jordi makin dekat. Wajahnya mendekat ke arahku. Suara lirih keluar dari mulutnya yang berdarah. Aku gak pernah benar-benar pergi, Rin. Kamu yang manggil aku kembali. Seketika tubuhku lemes. Pandangan gelap. Aku pingsan di tempat. Dan sebelum aku benar-benar hilang kesadaran, aku masih sempat dengar suara perempuan lain. Bukan suara Jordi. Bisik pelan di telingaku. "Kamu gak akan bisa lari." Waktu aku sadar, kepala rasanya berat banget. Pandanganku buram beberapa detik sebelum akhirnya jelas. Aku udah ada di kamar, selimut nutupin tubuhku. Bayu duduk di sebelahku, wajahnya serius. Tatapannya menusuk kayak nunggu aku buka mulut. "Rin," suaranya pelan tapi tegas. "Aku tahu semua." Aku langsung kaku, nafasku tercekat, jantungku berdetak gak karuan. Aku mau pura-pura gak ngerti, tapi Bayu terusin. "Jordi itu udah meninggal setahun lalu. Aku lihat sendiri fotonya di berita. Kecelakaan parah. Mobilnya ringsek, wajahnya rusak gak karuan.
Kenapa kamu masih bilang ketemu dia? Darahku langsung dingin. Aku teringat jelas semua pertemuan, obrolan, bahkan sentuhan Jordi yang masih aku rasain. Aku nyoba bangun, tapi tubuhku lemes. Tapi aku beneran ketemu dia, Mas. Aku ngobrol sama dia. Aku minum kopi sama dia. Suaraku gemeter, mataku panas. Bayu geleng pelan, wajahnya campuran marah dan kasihan. Gak mungkin, Rin. Aku udah cek. Jordi itu mati di tempat. Kamu jangan bercanda. Aku pengen bantah, tapi tiba-tiba HP-ku yang ada di meja berbunyi. Nada notifikasi itu kayak ngantem jantungku langsung. Dengan tangan gemeter, aku raih. Layar nyala dan nama itu muncul lagi. MASJ. Pesannya pendek tapi bikin aku hampir pingsan lagi. Aku di depan rumah kamu. Aku spontan lari ke arah jendela. Dengan napas ngos-ngosan, aku buka tirai pelan-pelan. Dan di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, aku lihat Jordi. Berdiri tegak, pakai baju yang sama kayak terakhir kali kami ketemu. Senyum lebar nempel di wajahnya. Tapi, wajah itu bukan lagi wajah manusia normal. Kulitnya sobek, tulangnya kelihatan di bagian pipi, darah kering nempel di dagu. Matanya kosong kayak bolong hitam. Itu wajah korban kecelakaan, ancur parah. Aku langsung teriak histeris, jatuh tersungkur di lantai. Bayu kaget, buru-buru bangun dan lari ke arahku. Astagfirullahaladzim, dia ikut nengok ke jendela. Wajahnya pucet, bibirnya komat kamit baca doa. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras, kayak ada yang maksa dobrak dari luar. Brak, brak, brak. Suaranya nyeret, bikin seluruh kaca jendela ikut bergetar. Aku ngerasa rumah ini udah bukan rumah lagi, tapi penjara yang dicekam sesuatu dari luar. Astagfirullah, ya Allah lindungi kami. Bayu terus baca ayat kursi, suaranya makin keras, tapi pintu itu terus aja bergetar makin kencang, kayak mau copot dari engselnya. Aku cuma bisa ngerangkul Bayu, tubuhku gemeter parah. Teriakan dalam kepalaku bercampur. Suara tangis perempuan, suara tawa Jordi, dan bisikan lirih yang udah sering aku dengar. Kamu gak akan bisa lepas. Malam itu, semuanya benar-benar lepas kendali. Aku dan Bayu masih duduk di lantai ruang tamu ketika tiba-tiba listrik mati. Suara letupan kecil dari arah tiang listrik di luar bikin rumah tenggelam dalam kegelapan total. Hanya suara napas kami yang tersengal dan dentuman pintu yang terus dihantam keras dari luar. Brak, brak, brak. Setiap dentumannya bikin lantai bergetar, bikin kaca jendela berderak seakan pecah kapan saja. Aku berusaha tutup telinga, tapi suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Dan lalu, dari balik kegelapan yang pekat, terdengar suara itu. Suara Jordi. Suara yang dulu aku rindukan, tapi malam ini bikin aku hampir kehilangan akal. Rina, suaranya berat, teredam, tapi jelas. Kamu janji gak bakal ninggalin aku. Kamu istri aku, bukan dia. Aku langsung lemes. Jantungku serasa berhenti. Kenangan itu muncul begitu aja, mendorong semua ketakutan lain. Aku ingat, dulu sebelum aku nikah sama Bayu, di satu malam bodoh, aku pernah ngomong ke Jordi sambil nangis. Malam itu, kami habis ribut. Aku takut kehilangan dia. Dan aku bilang, kalau kita gak bisa bareng di dunia ini, aku janji bakal nyusul kamu. Entah gimana pun caranya. Kalimat bodoh. Janji yang aku anggap cuma omongan kosong anak muda yang lagi mabuk cinta. Tapi ternyata, janjiku ditagih sekarang. Bayu terus komat kamit, baca doa yang dia ingat. Suaranya keras, penuh tegangan. Tangannya erat megang tanganku seolah takut aku kebawa sesuatu. Tapi dalam tubuhku, ada rasa aneh, kayak ada tarikan kuat dari luar. Jantungku berdegup gak karuan, tapi tubuhku kaku, gak bisa ngelawan. Aku ngerasa kayak ditarik keluar dari diriku sendiri. Badanku kaku, mata terbuka lebar, gak bisa merem. Dan di tengah kegelapan yang pekat, tiba-tiba aku lihat cermin ruang tamu. Dari sana, bayangan Jordi muncul jelas. Wajahnya hancur, penuh darah. Matanya bolong hitam, tapi tangannya terulur ke arahku.
Aku lihat jelas dalam pantulan itu. Tanganku pelan-pelan terangkat sendiri, seolah disambut oleh dia. Padahal di dunia nyata, Bayu masih erat nahan tanganku. Aku pengen teriak, pengen bilang aku nyesel, pengen minta tolong. Tapi mulutku terkunci. Yang keluar cuma air mata. Aku udah bilang. Suara Jordi makin dekat, makin jelas. Kamu janji sama aku. Dan aku gak bakal melepasin kamu. Lalu semuanya gelap. Sampai sekarang, gak ada yang tahu apa aku masih hidup atau udah ikut sama dia. Orang-orang cuma tahu aku menghilang. Bayu bilang aku kabur, tapi sebenarnya dia sendiri gak yakin. Karena sejak malam itu, tiap kali dia coba tidur, ada hal yang bikin darahnya beku. Di pojok kamar, tepat di kursi kecil dekat lemari, dia sering lihat bayangan cewek duduk diam. Rambutnya panjang nutupin muka. Tubuhnya mirip banget dengan aku. Dan dari bibirnya, keluar bisikan lirih, berulang-ulang. Bikin Bayu gak bisa tidur semalaman. Aku di sini.